Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Eko Cahyono Official. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan cara memilih bibit yang benar, guys. Bibit seperti apa yang benar khususnya para pemula. Kalau para master sudah dipastikan sudah tahu caranya. Jadi video kali ini saya buat untuk para pemula atau yang baru masih mau terjun di budidaya lele. Dalam memilih bibit yang benar, tentunya memilih bibit yang benar adalah faktor utama yang harus diperhatikan agar panen kita bisa sukses atau tidak ada kendala, guys, agar maksimal gitu. Jadi sebelum video kali ini berlanjut, alangkah baiknya jika kalian yang baru menonton channel ini atau yang masih menonton channel ini, jangan lupa subscribe, like, and share, dan tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel Eko Cahyono Official. Oke, yang pertama yang harus diperhatikan dalam memilih bibit itu adalah ukuran maksimal, ukuran minimal. Jadi kalau seorang pemula yang masih dalam membudidaya lele, dianjurkan untuk memilih ukuran paling kecil itu ukuran 7, 8, 9, 10. Jangan lebih kecil dari itu, guys. Kalau kalian yang masih baru terjun di budidaya lele, kalian memilih ukuran di bawah 7 yaitu 4, 5, 6. Faktor kegagalannya atau faktor kematiannya itu lebih besar, guys. Karena kalian masih tidak pengalaman, masih tidak tahu cara membudidaya lele, masih minim gitu, guys. Jadi kalian harus memilih ukuran aman, yaitu ukuran 7 sampai 10. Ukuran amannya, guys, paling kecil 7. Karena ikan itu makin kecil, kematiannya itu makin besar gitu, guys. Jadi saya anjurkan kepada para pemula itu harus memilih ukuran bibit yang agak besar, jangan terlalu kecil. Ya, ukuran amannya itu adalah ukuran 7, 8 sampai ke atas, guys. Dan yang kedua yang harus diperhatikan adalah gerakannya bibit, guys. Kita harus melihat bibit yang kita akan beli, gerakannya itu harus lincah, guys. Kalau gerakan bibitnya yang akan kita beli itu tidak lincah itu seperti ini, guys. Lah, gerakannya itu tidak pernah diam bibitnya itu, guys. Semuanya pada gerak. Kalau kalian melihat bibit yang menggantung, yang sendirian, biasanya itu kurang sehat, guys. Kalau kita lihat banyak yang menggantung, yang gerak cuma sedikit, jangan kita beli, guys. Jangan kita order gitu. Biasanya kita terpaksa kalau tidak ada bibit lagi, cuman adanya bibit ini. Sekarang adanya cuman bibit ini menggantung. Ya, kita harus bersabar dulu, kita tunggu dulu, atau setidaknya biar orangnya tersebut menyembuhkan atau mengobati bibit tersebut sehingga bibit tersebut sudah sehat, baru kita beli, guys. Jadi jangan kita beli kalau bibit yang akan kita beli itu masih menggantung, gerakannya tidak cepat, guys. Mending kita bersabar dulu.
Jadi yang kedua adalah melihat gerakan bibit yang kita beli itu harus gesit, harus bergerombol seperti ini, tandanya bibit itu baik-baik saja atau sehat-sehat saja. Dan yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah ukuran rata-ratanya guys. Kalau kita lihat ukurannya itu tidak rata, ada yang besar, ada yang kecil, berarti bibit tersebut tidak bagus guys, berarti bukan indukan dari indukan yang bagus. Kalau dari indukan yang bagus biasanya itu besarnya itu merata. Kalau sudah dari bibit sudah tidak rata, ada yang besar ada yang kecil, itu semakin besar semakin rusak guys. Kalau besar ikan itu rata saat panen berarti itu maksimal guys. Tetapi kalau dalam masa panen besarnya itu tidak rata, yang jelas panennya cuman sedikit yang besar, karena dari bibit yang baru kita beli itu emang sudah tidak rata besarnya guys. Jadi kalau kita membeli bibit yang tidak rata, ada yang besar ada yang kecil, bisa dipastikan nanti masa panen kita akan sedikit dalam panen pertama guys. Lalu kalau kita biarkan tidak ditangani, kita terpaksa membeli bibit tersebut, ada yang besar ada yang kecil, lalu kita tidak pisahkan sampai panen, tidak digrading, ya sudah dipastikan kita bakalan gagal dalam masa panen guys. Bisa dipastikan tidak akan maksimal, karena kalau dibiarkan begitu saja, tambah besar, yang besar tambah besar, yang kecil tambah kecil. Jadi yang harus kita cermati adalah pemilihan bibitnya guys. Yang pertama adalah pemilihan bibitnya. Kalau kita memilihnya rata, yang cari yang rata, besarnya sama rata, insya Allah semakin besar ikan itu rata guys, besarnya rata. Kalau kita memberi pakannya yang tepat guys, insya Allah sampai panen rata guys. Dan yang ketiga, kita harus menentukan ukuran kolam yang akan kita tempatkan untuk menebar bibit baru guys. Kita harus tahu dulu ukuran kolam kita itu berapa. Biasanya dalam per meternya itu saya menganjurkan 1000 per meternya, 1000. Kalau kita paksakan dalam ukuran kolam kita kecil, lalu kita tebar bibit yang padat, bibit itu bakalan kebanyakan mati guys. Karena bibit kalau ikan masih kecil itu butuh perawatan yang sangat spesial guys, butuh oksigen yang lebih banyak, karena ikan itu masih kecil dan faktor kematiannya besar guys. Jadi butuh rawat yang sangat spesial gitulah. Dan perlu digarisbawahi, kalau kita baru tebar, kita harus puasakan bibit tersebut selama 1 hari atau 2 hari guys. Jangan kita langsung kasih pakan saat baru selesai kita tebar bibit, karena bibit itu harus beradaptasi dulu sama lingkungan yang baru guys. Bibit itu kan dibawa dari kendaraan yang wadahnya cuman kecil, lalu kita taruh di kolam yang baru, pasti bibit itu akan mengalami stres. Kalau kita langsung kasih makan, bibit itu makan kenyang, bisa dipastikan bibit itu akan mati, karena
ikan itu kalau kenyang kekebalannya akan menurun, kalau lapar kekebalannya akan meningkat. Ikan lilik seperti itu guys. Jadi kita buat lapar dulu agar kekebalan terhadap bibit ini meningkat begitu guys. Dan sebelum ditebar air kolam tersebut harus difermentasikan. Nanti di video selanjutnya saya akan perlihatkan bagaimana sih cara kita fermentasi air kolam yang akan ditempati bibit baru guys. Jadi cuma 4 itu menurut saya yang harus diperhatikan dalam memilih bibit guys. Ya, sampai disinilah video kali ini. Semoga bermanfaat khususnya para pemula. Dan apabila ada yang kalian tanya dan ada yang salah dalam ucap saya atau cara saya, bisa berlanjut di dalam komentar. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa kembali di channel YouTube Eko Cahyono Official. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan tekan loncengnya. Dan tunggu video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.